Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 520 yang mana hadis ini membahas tentang hukum bertawassul kepada orang yang masih hidup, ya. Nah, kasus bertawassulnya seorang sahabat ini pada saat sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab meminta doa kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk mendoakan agar turun hujan, ya. Bagaimana hadisnya, kemudian makna keseluruhannya dan fikih hadisnya. Nanti kita akan bahas secara detail di sini, ya. Tapi ingat, ini bertawassul kepada orang yang hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar kana idza kuhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib wa qala Allahumma inna kunna nastaqi ilaika binabina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabika fasqina fayusqauna. Rawahul Bukhari. Wa anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Umar, sesungguhnya Khalifah Umar bin Khattab, kana idza kuhitu, apabila mengalami kemarau panjang, istasqa, beliau beristisqa bil Abbas bin Abdul Muthalib, melalui Abbas bin Abdul Muthalib, waqala, dan beliau di sini berdoa, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib di sini berdoa, Allahumma, ya Allah, inna kunna, sesungguhnya dahulu kami, nastasqi, meminta memohon hujan, ilaika, kepada engkau ya Allah, binabika, melalui perantara nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fatasqina, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna, dan kami sekarang kami natawassalu, bertawassul, ilaika, kepadamu, bi ammi nabika, melalui paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, maka hujan akhirnya turun. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, orang-orang pernah mengalami musim kemarau yang panjang, yaitu pada tahun 18 Hijriah. Tahun tersebut terkenal dengan tahun Ramadah, yang mana hingga permukaan tanah itu tampak kering gesang, tidak pernah ada hujan. Orang-orang mengadukan hal tersebut kepada Umar. Lalu beliau di sini mengumpulkan sahabat Nabi SAW, yang mana orang yang mula-mula diundang ialah Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman daripada Rasulullah SAW. Di sini fungsinya adalah karena kedudukan dari paman Rasulullah ini yang dituakan dengan hubungan kekerabatannya bersama Rasulullah SAW, yang mana ini pamannya Rasulullah SAW, dan beliau memang orang yang dituakan di sini. Kemudian Khalifah Umar di sini bertawassul kepada Allah melalui pamannya Nabi dengan harapan dia menurunkan hujan kepada mereka. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib berdoa, sedangkan orang-orang yang berada di sekelilingnya mengaminkan doanya. Jadi bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala
melalui orang-orang yang alim yang masih hidup, itu tidak ada masalah. Sewaktu Rasulullah masih hidup, banyak sahabat-sahabat Rasulullah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah, terutama Umar bin Khattab, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana inna kunna nastaqi ilaika binabika fasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabika fasqina. Di sini ya, sesungguhnya dahulu kami meminta hujan kepada engkau melalui perantara nabi kami, dan sekarang kami bertawasul kepadamu, kepada engkau, di sini meminta berdoa kepadamu melalui perantara paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Tapi ingat, yang masih hidup. Kalau bertawasul kepada yang sudah meninggal, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada terjadi khilaf di sini ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Di luar daripada itu, di luar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayaknya tidak ada. Semua ya mengatakan nggak boleh, jadi mesti harus dengan orang yang hidup. Nah, di dalam riwayat yang lain telah disebutkan bahwa Al-Abbas radhiyallahu an bertadaruk memohon hujan kepada Allah pada hari itu, yang mana beliau mengucapkan doanya sebagaimana berikut. Allahumma innahu lam yanzil balaun illa bizanbin wala yurfa illa bitaubatin wa hadhi aidina ilaika bizunubi wa nawasina ilaika bitaubati fasrinal waisa. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada malapetaka yang diturunkan melain karena perbuatan dosa, dan tidak ada yang melenyapkan melainkan dengan cara bertaubat. Dan sekarang inilah tangan-tangan kami mengadah kepada engkau dengan semua dosa-dosa kami, dan kami kembali kepadamu dengan bertaubat, maka siramilah kami dengan hujan. Nah, ini doanya bagus kalau misalkan teman-teman meminta hujan gitu ya, doa minta hujan di sini ya. Allahumma innahu lam yanzil balaun illa bizanbin wala yurfa'u illa bitaubatin wa hadhihi aidina ilaika bizunubi wa nawasina ilaika bitaubati fasqinal ghaisa. Jadi ini yang pertama itu kita mengakui dulu bahwasanya kita itu mempunyai dosa dan kita benar-benar ingin bertaubat di sini. Nah, baru kita meminta apa yang kita mau, fasqinal ghaisa. Ketika itu langit menjadi bendung dan turunlah hujan dengan derasnya, bagaikan dicurahkan dari langit hingga bumi menjadi subur kembali dan penghidupan manusia berjalan lancar. Itu ya, jadi ketika sudah langit menjadi bendung, hujan turun, itu ya, maka bumi itu jadi subur ya, sebagaimana setelah kita kemarau panjang kemarin sampai air Mahakam surut. Nah, alhamdulillah ketika hujan sudah berangsur-angsur turun, nah kehidupan jadi kembali normal. Wanhu di sini dari Anas radhiyallahu an, yang sama sumbernya dengan sebelumnya. Iza kohatu di sini apabila tertimpa paceklik, kekeringan karena lama tidak turun hujan. Iza kohito atau iza kohatu di sini ya. Istasqa meminta hujan kepada Allah. Bil Abbas ibni Abdul Muthalib di sini artinya adalah bertawasul, meminta doa oleh Abbas, meminta didoakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Abdul Manaf al-Qurshi atau al-Quraisy ya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama julukannya adalah Abu Fadl ya. Beliau dilahirkan di Mekah 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umurnya tuh selisih dengan Nabi itu 2 tahun.
Beliau ini pernah hilang ketika masih kanak-kanak. Lalu ibunya bernazar, ketika ia dapat menemukan kembali putranya yang hilang, maka ia akan memberi kelambu kepada Ka'bah dengan kain sutra. Ternyata anak yang hilang tersebut dapat dia temukan kembali, maka dia mengalambui Ka'bah tersebut dengan kain sutra. Dan beliau inilah, ibunya Abbas bin Abdul Muthalib ini lah yang pertama kali memberi kain kelambu kepada Ka'bah. Itu ya. Jadi kalau misalkan bernazar itu sebelum Rasulullah sebelum Rasulullah ada itu, lahir itu, di masa jahiliyah memang tradisi nazar itu memang sudah sering ada kayak gitu, sudah familiar di kalangan masyarakat jahiliyah ya. Di masa jahiliyah, jabatan siqayah, memberi minum bagi orang-orang yang haji di sini, dipegang olehnya. Beliau hijrah ke Madinah dan tidak lama kemudian Makkah ditaklukkan. Beliau ikut dalam perang penaklukan itu serta dalam perang Hunain dengan teguhnya. Itu ya. Nabi SAW di sini bersabda mengenainya, "Man azal Abbasa faqad azani, fa innama amru rajuli sinu abihi." Barang siapa yang menyakiti Abbas berarti ia menyakiti diriku, karena sesungguhnya paman seseorang itu tidak ada lain sama dengan ayahnya sendiri. Jadi saking sayangnya Rasulullah SAW dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya ketika Abbas bin Abdul Muthalib ini meninggal di perang Uhud, di perang Uhud kalau nggak salah. Nah itu beliau ditombak oleh Wahsy atas perintahnya Hindun, pada waktu itu istrinya Abu Sufyan. Dan ketika Wahsy itu masuk Islam, Rasulullah sempat tidak menyapa kedua orang tersebut kayak gitu ya. Itu Wahsy sendiri pun mengakui hal tersebut ya, mengalami hal tersebut. Kemudian Hindun pun juga mengalami hal tersebut ya. Itu karena ya Abbas ini memang paman kesayangan Rasulullah SAW. Semua anak Abbas radhiyallahu an di sini telah mengambil riwayat hadis daripadanya. Begitu pula Amir ibnu Sa'id, Al-Ahnaf ibnu Qais, Abdullah ibnu Haris dan lainnya. Beliau diwafati di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Ya. Salah. Itu bukan Abbas bin Abdul Muthalib yang meninggal di perang Uhud. Itu Hamzah, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Beda orang. Ya, sorry. Bi'ammi Nabiyika, ini paman Nabi SAW termasuk kerabat beliau, dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mencintai mereka. Dengan demikian berarti bertawassul yang dilakukan oleh Khalifah Umar merupakan pengamalan dari perintah Rabbnya dan menghubungkan silaturahmi nabinya seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sahabat Rasulullah SAW bertawassul kepada pamannya Rasulullah SAW, memang betul ya, karena pada waktu itu Abbas bin Abdul Muthalib masih hidup. Pada waktu itu kemudian memang paman daripada kesayangan Rasulullah SAW, dan memang pada umumnya yang dihormati itu adalah Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, Utsman, Ali, dan juga Abbas. Di sini paman-paman Rasulullah SAW yang Muslim ya. Ada paman Rasulullah yang tidak Muslim. Salah satunya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab ya, nggak bisa. Fayusqauna, di sini mereka diberi siraman air hujan. Hal ini terjadi pada tahun 18 Hijriah yang dikenal pada tahun Ramadan ya. Tahun tersebut dinamakan tahun Ramadan atau tahun kelabu karena musim kemarau yang sangat panjang hingga semuanya penuh dengan debu.
Musim kemarau ini dimulai pada permulaan bulan-bulan haji dan terus berlangsung selama 9 bulan hingga Khalifah Umar melakukan sholat istisqa. Dengan kaum muslimin seraya bertawasul kepada Abbas radhiyallahu an. Ya, itu. Jadi yang namanya singkatnya itu yang namanya bertawasul kepada orang yang sudah hidup itu tidak ada masalah gitu ya, nggak ada ulama yang mempertentangan itu ya. Kita minta berdoa kepada orang yang alim kayak gitu kan, orang ahli agama, orang yang ahli ilmu apa segala macam, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang meninggal, nah itu sangat sulit saya menemukan kitab bolehnya kita meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Meminta syafaat melalui ahli kebaikan dan ahli kebajikan serta ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh ya. Jadi kita bisa meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang yang ahli kebaikan dan ahli kebajikan itu, atau ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman Rasulullah itu, zaman sahabat itu ahlul baitnya Rasulullah. Nah kalau di zaman kita sekarang itu ahli kebaikan dan kebajikan. Yang kedua, keutamaan Abbas radhiyallahu an dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ya beliau ini juga paman kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keutamaan Umar karena rendah dirinya terhadap Abbas dan mengetahui haknya. Walaupun Umar bin Khattab ini mempunyai keutamaan tersendiri, ya, beliau ini salah satu banyak doa-doanya yang menyebabkan Al-Quran tersebut turun. Tapi beliau tahu haknya itu ya. Jadi beliau tetap meminta kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ya. Jadi Umar itu bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saling support lah kayak gitu. Mempunyai keutamaan masing-masing. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian saya pada kitab ini ya, kitab Bulughul Maram ini. Kemudian juga saya meminta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung atau kurang pantas di video ini atau video-video saya yang lain. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.